warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Istiana Wahyustianingsih dari SDN Mojodio 4, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Melalui video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Upaya yang dilakukan untuk suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru berusaha menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya anak dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak. Berikut adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di SDN Mojodio 4. Kasus yang pertama yaitu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dilanggar yaitu berkata sopan. Dia melakukan tindakan berkata kasar kepada teman. Ayo duduk sini. Kamu tahu kenapa Samita tidur? Tahu Bu, karena saya berkata kotor saat mau istirahat. Ya benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk berkata kotor. Buana tahu kamu melakukan itu karena kamu punya alasan. Kira-kira kenapa kamu berkata kotor seperti itu? Saya emosi Bu, karena ketika teman-teman tersebut keluar kelas tanpa sengaja mendorong saya, hal itu membuat saya jatuh Bu. Ingat keyakinan kelas kita. Masih Bu. Masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Berkata sopan Bu. Nah, itu kamu tahu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan ulangi lagi. Buana apresiasi semua usahamu. Buana berharap ini terakhir kalinya dan kamu tidak akan mengulangi lagi. Nah, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Buana. Fauzan, ayo duduk sini. Kamu tahu kenapa Samita tidur? Tahu Bu, karena saya berkata kotor saat mau istirahat. Ya benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk berkata kotor. Buana tahu kamu melakukan itu karena kamu punya alasan. Kira-kira kenapa kamu berkata kotor seperti itu? Saya emosi Bu, karena ketika teman-teman tersebut keluar kelas tanpa sengaja mendorong saya, hal itu membuat saya jatuh Bu. Ingat keyakinan kelas satu. Ingat keyakinan kelas kita. Masih Bu. Masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Berkata sopan Bu. Nah, itu kamu tahu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
ini saya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena apresiasi semua usahamu. Contoh kasus yang kedua yaitu melanggar keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Dengan dia melakukan tidak mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan. Ya benar. Tapi kemarin kamu masuk ya? Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Buana tahu kamu melakukannya karena kamu punya alasan. Kira-kira kenapa kamu seperti itu? Saya capek dan mengantuk karena tadi malam menonton film. Kalau masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita belum? Belum Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? selalu bertanggung jawab. Ternyata kamu tahu. Lalu, apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya meminta maaf. Kedua, saya tidak akan tidur malam. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan harus saya kumpulkan kembali besok. Enggak akan tanggung jawabmu. Nah, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih, Buana. Permisi. Jadi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Buana tahu kamu melakukannya karena kamu punya alasan. Kira-kira kenapa kamu seperti itu? Saya capek, Bu, dan mengantuk karena tadi malam menonton film. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Selalu bertanggung jawab, Bu. Ternyata kamu tahu. Lalu, apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya meminta maaf. Kedua, saya tidak akan tidur malam. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan akan saya kumpulkan kembali besok. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dalam pelaksanaannya, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat.